Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya adalah Elisa Izana Zulfa dengan NIM terakhir 001. Saya adalah mahasiswa prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Negeri Surabaya. Lihatlah aku. Aku adalah keindahan yang diam. Aku hidup di bawah sinar mentari, minum dari embun pagi. Aromaku adalah undangan bagi lebah dan kupu-kupu. Aku adalah bunga. Inilah kehidupanku yang sempurna. Hingga ia datang. Aku adalah bunga yang seharusnya menjadi janji kehidupan. Namun, berakhir sebagai keindahan yang dicuri. Aku adalah bunga yang dipetik secara sembarangan. Hari ini, biarkan aku menceritakan kepada kalian sudut pandangku yang kini sudah mulai layu. Apa yang terjadi setelah tangan-tangan kalian memisahkanku dari rumahku? Dengarkanlah narasi dan pesan yang akan kubawakan. Aku ingat betul, tangan itu datang secara cepat, tanpa permisi, tanpa izin, dan bahkan tanpa peduli. Dengan sekejap, aku merasa dunia berputar. Batangku yang kokoh diputus secara paksa. Kelembapan tanah mulai menghilang, digantikan dengan panasnya telapak tangan. Aku dibawa pergi dari tempatku, dari komunitas lebah dan tanah yang membesarkanku. Kalian melihatku sebagai aksesoris, sebagai hadiah saat, atau bahkan hanya sebagai properti foto. Tapi aku bukanlah hanya itu. Aku adalah pabrik kehidupan. Tanpa aku, penyerbukan tidak akan terjadi. Dan jika aku mati, keturunanku tak akan pernah ada. Dan itu bukan hanyalah masalahku, tetapi juga masalah ekosistem. Kalian tahu, tindakan-tindakan iseng kalian itu bisa menjadi sangat fatal, atau bahkan berujung pidana. Kita bisa ambil contoh, saudara-saudaraku yang tinggal di pegunungan, si bunga Edelweiss. Bagi siapapun yang memetik bunga Edelweiss di kawasan konservasi, mereka tidak hanya merusak alam, tetapi juga melanggar hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Pasal 40 Ayat 2, mereka yang nekat memetik bunga yang dilindungi dapat dikenakan pidana penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal 200 juta rupiah. 200 juta rupiah itu harga yang harus dibayar untuk kepuasan sesaat memetik satu tangkai bunga. Data ini membuktikan bahwa keberadaan kami sangat berharga dan dilindungi oleh negara, jauh melebihi nilai estetika sesaat. Mengapa hukum dan alam sangat keras melarangnya? Karena kami, bunga-bunga adalah kunci dari rantai makanan. Jika aku dipetik, ulat kehilangan sumber makanan, kupu-kupu kehilangan nektar, dan tanah kehilangan peluang untuk generasi bunga selanjutnya. Kalian memetikku karena cinta, tapi tindakan itu justru mematikan. Cinta sejati adalah membiarkan kami tetap mekar di tempat kami yang seharusnya. Take only picture, leave only footprints. Aku, bunga yang kini sudah mulai layu, mungkin akan segera menjadi kenangan kering. Tapi dari pengalamanku, aku ingin kalian mengingat satu hal. Semua makhluk hidup mempunyai peran dan tempat tinggalnya masing-masing di semesta ini. Jadi, mulai sekarang, mari kita ganti tangan yang memetik dengan mata yang mengagumi dan hati yang menjaga. Biarkan keindahan mekar di tempatnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisahku. Sekarang, biarkan aku mengakhirinya dengan sebuah pelajaran pribadi.
Jadi, apa sih yang aku pelajari dari peran ini? Jadi aku belajar bahwa keindahan sejati itu adalah keindahan yang utuh di tempatnya. Jadi bukan keindahan sesaat dalam genggaman. Jadi memerankan sebagai bunga yang dipetik secara sembarangan itu mengajarkan aku bahwa tanggung jawab menjaga alam adalah cerminan tertinggi dari penghargaan kita terhadap hidup. Melihat tanpa memetik, mencintai tanpa memiliki. Itulah pelajaran terpenting. Terima kasih. Jadi mari kita semua jaga bunga-bunga di sekitar kita. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.